Hati-hati. Yang punya untung lalu tidak keluarkan zakat, untungmu banyak, tapi Allah taruh, Allah titipkan di situ, Allah simpan di situ. Keuntunganmu justru akan membuat hatimu tidak bisa tenang. Banyak orang saya lihat banyak duitnya, tidak bisa tidur. Nanti dia bisa tidur ketika makan obat tidur. Banyak orang saya tengok duitnya banyak, rumahnya mewah, fasilitas hidup bagus, tapi anaknya kurang ngajar. Banyak orang duitnya banyak, istrinya selingkuh, suaminya juga demikian. Kenapa? Karena dia tidak bersyukur dengan membayar zakatnya. Bayar zakat, sudah itu keluarkan sedekah. Zakat wajib, zakat dosa kalau tidak dikeluarkan. Kalau sedekah anjuran. Salah satu sedekah pada tempat ini adalah membagi konsumsi. Itu sedekah. Coba bayangkan itu kalau yang makan Ustadz Das'ad, lalu jadi darah, jadi daging. Selama darah dagingnya Das'ad Latif dipakai beribadah, maka selama itu orang yang memberi makan dapat pahala seperti pahalanya Das'ad Latif. Makanya kalau pian-pian lihat Das'ad Latif, ajak makan. Bujur. Ya, ini yang kau traktir kontraktor, yang kau traktir kepala dinas, yang kau traktir anggota DPR. Traktirlah ulama. Ajak itu ulama ke rumahmu, ajak para mubalik ke rumahmu. Kalau mubalik ulama kau ajak ke rumah, masuk rumah mewahmu, dia akan menyebut nama Allah. Subhanallah, Masya Allah. Kalau orang kaya datang, dia celah rumahmu. Nggak serasi catnya. Bego ini. Ya, kalau orang miskin kau datang ajak, ulama kau datang, dia datang membawa berkah. Maka sifat global group, cara bersyukur ulang tahun, bersedekah. Tidak ada orang bangkrut kalau perusahaan itu rajin sedekah. Banyak yang doakan. Iya, maka seperti ini kita bersyukur. Ada perusahaan baru 1 tahun bikin tabligh akbar. Alhamdulillah. Kalau tidak mau bersyukur, apa ancaman Allah dalam Quran? Inna azabi lazadid. Tajani lau callako. Bahasa Bugisnya, tajani lau callako. Tunggu, saya asap kamu. Azabku sungguh sangat pedih. Poin pertama, banyak bersyukur. Berapa, Bu? Bapak-bapak, banyak bersyukur. Jangan selalu mengeluh, saya miskin, saya gagal caleg. Sudah 2 kali caleg tidak lolos, 3 kali caleg tidak lolos, karena Allah tahu, Allah halangi kamu. Anggota DPR bukan yang terbaik buat kamu. Kalau ada caleg sudah 2 kali, 3 kali tidak lolos, ambil positifnya. Oh, begini cara Allah menghalangi saya. Ada pegawai negeri sudah tes beberapa kali, mau tes jadi kepala dinas, mau tes jadi sekda, kok tidak lulus. Begitu cara Allah menghalangi kamu, karena Allah tahu bukan itu yang terbaik. Nih, 3 kali Pak saya ikut tes kedokteran, tamat SMA 3 kali saya mau jadi dokter, tes kedokteran tidak lulus 3 kali. Andai saja boleh 5 kali saya tes, kada lulus. Saya protes kepada Allah, ya Allah, kenapa kau tidak luluskan saya jadi dokter? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi dokter? Ternyata Allah tahu saya lulus di sospol komunikasi. Saya tahu jawabannya. Pulang saya kuliah di Unhas, terjadi tabrakan depan Al-Ghazali, sekarang Universitas Islam Makassar. Berceceran darah di aspal, saya yang mau pingsan melihatnya. Oh, saya tahu ini jawabannya.
Seolah-olah Allah ingin berkata, Das'ad, bagaimana kau menjadi dokter? Kamu tidak bisa lihat darah. Bagaimana kau jadi dokter? Kamu tidak bisa lihat jarum. Saya tidak jadi dokter fisik, saya jadi dokter rohani. Temanku yang lulus jadi dokter, dia tugas di Kepulauan Aru. Mau lebaran saya telepon, Dok, kau pulang lebaran? Tidak Ustadz. Rugi-rugi kau cari uang jauh-jauh ndak lebaran orang tuamu. Mahal tiket Ustadz. Saya bilang dalam hati, Alhamdulillah, untung saya tidak jadi dokter. Makanya ya, selalu sangka baik kepada Allah. Jangan pernah sakwa sangka. Sudah tes tidak lulus, percaya bukan itu yang terbaik. Pak Sekda sekarang PJ, ternyata besok-besok ibu wali kota lain yang dipilih. Bukan itu yang terbaik buat kita. Adik-adik punya pacar, kau sudah lamar dia, tidak diterima, percaya bukan itu yang terbaik. Bapak-bapak punya istri, cerewet, suka ngomel, percaya. Ya, ada kada di sini bininya suka mengomel? Ada. Itulah yang terbaik. Kenapa? Karena kalau dia tidak suka mengomel, pasti bapak selingkuh. Ibu-ibu, suami saya jelek Ustadz, nggak tahu dilihat dari mana dia gagah Ustadz. Itulah yang terbaik. Kenapa? Karena Allah Maha tahu. Karena kalau suamimu gagah, dia malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kamu juga jelek. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin kedua yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu, Nabi belum lahir sudah yatim. Belum lahir sudah meninggal bapaknya. Nabi tidak pernah melihat wajah bapaknya. Kalau sekarang, meskipun bapak kita meninggal, kita bisa lihat wajahnya. Kenapa? Ada fotonya, ada videonya. Nabi tidak pernah tampak wajah bapaknya. Lahir baru 4 hari dibawa ke ibu susunya Halimatus Sa'diyah, 4 tahun bersama ibu susu. Usia 4 tahun baru kembali ke ibunya Siti Aminah. 2 tahun meninggal lagi ibunya. 6 tahun sudah yatim piatu. Diambil sama kakeknya Abdul Muttalib, baru 2 tahun sama kakeknya, meninggal pula kakeknya. 8 tahun sudah hilang kakeknya. Diambil oleh pamannya Abu Talib. Sudah menikah, perempuan yang dinikahi sudah 2 kali janda. Sudah menikah dibagi Allah anak, 7 anak beliau, 6 yang meninggal usia belia. Di mata kepalanya sendiri dilihat anaknya wafat 6 orang. Ada di sini meninggal ibu anaknya 6 orang? Ada? 1 aja meninggal anak kita, Pak, rasanya kita stres. Nabi 6. Dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, Nabi bukan dibully, Nabi diusir dari kampungnya. Diusir, Pak. Siapa yang ngusir? Pamannya sendiri, Abu Lahab. Pindah di Mekah, selesai masalahnya. Tidak, perang demi perang sampai akhir hidup beliau. Perang pertama perang Badar, nyusul perang Uhud. Siapa yang wafat dalam perang Uhud? Hampir Rasulullah wafat, berdarah, bibirnya kena batu. Dilihat pamannya dibelah dadanya oleh Hindun, diambil Hamzah, hatinya Hamzah digigit oleh Hindun. Dilihat oleh pamannya dianiaya seperti itu. Dan saya tahu Bubuhan Banjar tidak ada melihat pamannya seperti itu. Banyak lagi penderitaan hidup Nabi, tapi Nabi tidak pernah mengeluh dalam hidup ini. Sebagai perusahaan, tentu punya banyak masalah dalam perusahaan itu. Sebagai pribadi tentu banyak masalah.
Sebagai umat tentu banyak masalah. Sebagai masyarakat kota Banjarbaru tentu banyak masalah. Tapi ketika ada masalah, Allah perintahkan ista'inu bis sabri was salah. Sabar, perbaiki solatmu.